Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, di sini saya Aryon Gabriel H. Sihombing dengan NIM 23011102032 akan mempresentasikan untuk ujian tengah semester mata kuliah Etika Profesi Sistem Informasi berkaitan dengan profesi yang berkaitan dengan teknologi informasi, di mana saya di sini mengambil kode etik profesi data analis. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ah, di sini untuk pengertian data analis, yaitu adalah bahwa data analis adalah profesi yang mengumpulkan, mengolah, dan juga menganalisis data. Kemudian juga mengubah data menjadi informasi yang berguna. Dan yang terakhir, tentunya data analis itu adalah untuk membantu organisasi dalam pengambilan keputusan berdasarkan data yang sudah diubah menjadi informasi yang berguna tadi. Nah, untuk tugasnya sendiri, yang pertama itu adalah menganalisis data penjualan, membuat laporan dan dashboard, dan tentunya memberikan rekomendasi berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Nah, kemudian untuk kode etik profesi sendiri, itu kode etik itu sendiri adalah pedoman perilaku bagi suatu profesi. Dan yang kedua, menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dan terakhir, menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi tersebut. Jadi, kode etik profesi ini sendiri adalah tentunya sesuatu yang berhubungan dengan profesionalisme dalam bekerja. Ya, tentunya ada beberapa hal yang boleh dilakukan dan juga tidak boleh dilakukan. Seperti halnya dengan data analis tadi. Nah, tujuannya sendiri ini apa sih? Tujuan kode etik ini sendiri tentunya yang pertama itu menjaga integritas profesi. Kedua, melindungi data dan privasi. Dan terakhir, meningkatkan profesionalisme itu tadi. Nah, untuk kode etik data analis sendiri, itu tentu yang pertama adalah menjaga kerahasiaan data. Karena data analis ini tentunya berhubungan dengan data-data yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, menjaga kerahasiaan data ini yang pertama tentunya tidak menyebarkan data rahasia. Yang kedua, melindungi informasi pelanggan dan juga perusahaan. Kedua, itu menjaga akurasi data, mengolah data dengan benar, menghindari kesalahan dan juga manipulasi data. Dan yang ketiga, kode etiknya adalah bersikap jujur dan objektif. Ini tentunya menyampaikan hasil sesuai fakta, tidak mengubah hasil demi kepentingan tertentu. Dan keempat, itu adalah menghormati privasi, di mana menggunakan data itu tentunya sesuai izin dan juga mematuhi aturan perlindungan data. Dan yang kelima, itu menggunakan data secara bertanggung jawab. Ini tentunya tidak menyalahgunakan data, memastikan data digunakan untuk tujuan benar. Jadi dari semua kode etik ini tentunya sangat penting sekali bagi seorang data analis untuk menjaga melakukannya dan juga tentunya tidak melakukan hal-hal yang di luar kode etik seperti itu. Nah, contoh penerapannya sendiri, ini tentu saya mengambil studi kasus bahwa di sebuah perusahaan misalnya meminta data analis membuat laporan penjualan. Hasil analisis menunjukkan penjualan turun 15%, beberapa produk kurang diminati pelanggan. Nah, kemudian sikap yang sesuai kode etik tentunya adalah menyampaikan hasil yang sebenarnya. Kedua, tidak memanipulasi angka agar terlihat lebih baik. Padahal kan sudah pasti nih bahwa secara analisis penjualan turun 15%, maka tidak boleh ditambahkan misalnya ternyata penjualannya naik 15%. Menjadi kebalikannya, ini tentunya tidak boleh. Hanya agar angkanya terlihat baik, ini tentunya sangat-sangat tidak sesuai dengan kode etik itu tadi. Dan yang terakhir, tentunya memberikan rekomendasi berdasarkan data. Misalkan uh, di sini hasil analisisnya menunjukkan ada beberapa produk yang kurang diminati pelanggan. Maka berdasarkan data itu tadi, seorang data analis tentu memberikan rekomendasi bahwa mungkin produk ini perlu dikurangi stoknya ataupun ada hal-hal yang perlu diperbaiki sebagai pengembangan dan bisa meningkatkan penjualan ataupun menarik minat pelanggan. Nah, kesimpulan kasusnya tentunya adalah data analis harus mengutamakan kejujuran meskipun hasil analisis tidak sesuai harapan perusahaan. Dan selanjutnya, manfaat menerapkan kode etik sendiri. Ini yang pertama tentunya meningkatkan kepercayaan terhadap hasil analisis itu tadi. Melindungi data dan juga privasi pengguna, membantu pengambilan keputusan yang tepat, dan terakhir, menjaga reputasi profesional dan perusahaan. Nah, kesimpulannya, data analis memiliki peran penting dalam mengolah data. Kemudian, kode etik
itu membantu menjaga profesionalisme dan juga integritas pekerjaan tersebut. Dan prinsip utamanya tentunya meliputi kerahasiaan data, kejujuran, akurasi, objektivitas, dan juga tanggung jawab. Dan dari situ kita bisa tahu bahwa untuk seorang data analis tentunya sangat-sangat penting menerapkan dan melakukan uh, kode etik sesuai dengan pekerjaannya sebagai seorang data analis. Dan mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.